Hukuman Harvey Moise menjadi 30 tahun penjara jika tak bayar uang pengganti Rp420 miliar. Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan pidana 20 tahun penjara dengan tambahan 10 tahun penjara lagi jika tak bayar uang pidana pengganti sebesar Rp420 miliar. Putusan tingkat banding tersebut jauh lebih berat dari putusan sebelumnya yang hanya Rp6,5 tahun. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Teguh Haryanto mengatakan, Harvey Moise terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada Harvey Moise selama 20 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsidiar 8 bulan kurungan, kata Hakim Teguh di ruang sidang PT Jakarta, Kamis, tanggal 13 Februari tahun 2025. Selain pidana badan dan denda, Majelis Hakim Banding juga menambah hukuman pidana pengganti Harvey Moise dari Rp210 miliar menjadi Rp420 miliar. Jika uang tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah terbit keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan dirampas untuk negara. Dalam hal Harvey tidak memiliki harta untuk menutup uang pengganti, hukumannya akan ditambah 10 tahun. Menghukum uang pengganti Rp420 miliar, kata Hakim Teguh. Itu artinya, Harvey Moise dapat dipenjara selama 30 tahun total jika tak dapat membayar uang pengganti. Kejagung banding vonis Harvey Moise sebelumnya. Pihak Kejagung menyatakan mengajukan banding atas putusan para terdakwa korupsi pada tata niaga timah yang dinilai belum memenuhi rasa keadilan. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar mengatakan, jaksa sebelumnya telah menuntut Harvey Moise dihukum 12 tahun penjara sesuai alat bukti di persidangan. Namun, suami aktris Sandra Dewi itu hanya dihukum 6,5 tahun penjara pada pengadilan tingkat pertama dalam perkara korupsi yang merugikan negara Rp300 triliun tersebut. Kami berkomitmen, dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum, melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan, kata Harli di Jakarta, Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024. Kasus korupsi timah yang menyeret Harvey Moise telah merugikan keuangan negara sebesar Rp300 triliun. Berdasarkan surat dakwaan, kerugian negara ratusan triliun ini timbul dari pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, di PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Jumlah tersebut didapat dari kerugian atas kerjasama PT Timah Terbuka dengan smelter swasta Rp2,265 triliun, kerugian pembayaran biji timah Rp26,649 triliun, dan kerugian lingkungan Rp271,1 triliun. Adapun kerugian lingkungan, dihitung berdasarkan total luas galian yang mencapai 170.363.064 hektar di kawasan hutan dan non-kawasan hutan Bangka Belitung.